Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Voltage. Come on, kita sama-sama bangkit diri, kita memuji Tuhan. Come on. Bisa ikutin ya. Say, you have loved me as I am. You have washed away my sins. Siapa namanya? Come on, Jesus. You're my God, my everything. You're my King, be lifted high, Jesus. I will sing your praise. I will shout with joy. Say, Jesus, Jesus, Jesus. You're my number one. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Truly, deeply, widely, I want to love you. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Guide me, use me, send me. Let your glory be revealed. Come on, say, I'm gonna stop aging. You are God, everything. You're my King, be lifted high, Jesus. Was everything. You're my King, be lifted high, Jesus. I will sing your praise. I will shout with joy. Jesus, Jesus, Jesus. You're my number one. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Truly, deeply, widely, I want to love you. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Guide me, use me, send me. Let your glory be revealed. Come on, say, I'm gonna stop aging. Come on, everybody, clap your hands. Come on, clap, clap. Say, I will sing your praise. I will shout with joy. Jesus, 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 you're my number one. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Truly, deeply, widely,
dukakan hatiku. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Bisa angkat tanganmu, sama-sama katakan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Come on, katakan. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Hidup di luar tutur kata firman-Mu, katakan, yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah katakan. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Come on, sing. Come on, kasih sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Mari siapkan hati kita mau sembah Tuhan lebih dalam lagi. Rindu selalu dekat dengan-Mu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersama-Mu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu.
Setiap hari ingin bersamamu, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus, kerinduan padamu. Setiap hari ingin bersamamu, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Katakan, menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami ini mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari semua yang sepakat sama-sama dengan Kak Novi katakan, amin. God bless you semuanya, dimanapun kalian berada ya. Kangen dari Kak Novi, udah lama gak berjumpa. Dan hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, temanya hari ini adalah walk in other shoes. Ya, berjalan di sepatunya orang lain. Maksudnya apa? Bukan pinjam sepatu orang loh ya. Bukan maksudnya itu pakai sandal orang. Tetapi hari ini kita mau sama-sama lihat kebenaran firman Tuhan yang selalu membuat kita ini semakin dewasa. Ya, kita ini ketika bertambah usia, kita ini bertambah dewasa. Barusan naik kelas, barusan level up. Yang dari Super Trooper welcome home. Ya, ada di Voltage yang mungkin hari ini baru pertama kali ikut. Apa sih Kak Super Trooper? Apa sih Kak Voltage? Super Trooper itu adalah ibadah anak di Eagle Kids Gereja Mawar Sharon untuk kelas 1 sampai kelas 3 SD. Setelah itu naik ke kelas 4, ya ini namanya Voltage. Kelas 4 sampai kelas 8. Ya, welcome home untuk kalian semua. Senang sekali dan Kak Novi hari ini dari Sidoarjo senang bisa menyapa kalian semua. Ya. Ketika kita bertambah dewasa, semakin besar, ada banyak hal yang kita harus pelajarin. Ada ilmunya. Sama seperti nih ya, misalnya nih ada yang naik barusan itu ke SMP. Ada hal baru yang harus dipelajarin. Sekolahnya baru, peraturannya baru. Sama seperti ketika kita ini menjadi orang dewasa, ada hal baru yang kita harus pelajarin. Ya, kadang-kadang ada yang tertulis, tapi ada juga yang tidak tertulis. Gitu ya. Bertambah juga kemampuan kita untuk berkomunikasi. Orang yang kita temui semakin banyak. Ada teman-teman baru. Ya, ada guru baru. Kita berjumpa dengan semakin banyak orang. Nah, di antara orang-orang yang kita temui gitu ya, dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, belum tentu semua orang itu menyenangkan loh. Pernah nggak ketemu sama orang itu yang aduh jengkelin banget. Aduh gitu ya, kok bikin kita ini susah. Rasanya itu seperti semua mungkin yang kita lakukan salah. Rasanya itu ya, kok maksudnya itu kok gak bertanggung jawab. Atau kita punya sahabat nih, kita pernah difitnah, diomongin yang kita gak lakukan. Aduh, sakit gak hatinya? Sakit ya, karena kita udah mulai dewasa. Perasaan kita pun ini juga menjadi semakin sensitif. Kalau masih anak-anak nih, misalnya nih bertengkar. Wah, gak usah lama-lama ya, gak usah 1 jam. Mungkin 10 menit lagi udah bisa baikan main lagi. Tapi ketika kita menjadi dewasa, perasaan kita juga lebih sensitif. Nah, tetapi ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang gak sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya, yang mungkin menjengkelkan kita, menyusahkan hidup kita gitu ya, apakah gitu ya kita ini harus menyerah? Apakah kita ini harus marah-marah terus? Apakah kita harus meratapi nasib? Ya, pasti itu bukan yang Tuhan inginkan. Tapi hari ini kita belajar ya, bahwa meskipun gitu ya kita ini mungkin keadaan berjalan itu tidak sesuai ekspektasi kita dikecewakan orang, kita disakiti orang. Tapi kita ini punya satu teladan loh yang luar biasa.
bukan cuma tokoh-tokoh Alkitab gitu ya, tetapi yaitu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus itu ketika ada di dunia, Tuhan adalah 100% Tuhan dan juga 100% manusia. Tuhan bisa mengerti apa yang kita alami. Kenapa? Karena Tuhan ketika ada di dunia juga mengalami. Ya, kalau ngomong tentang dihianati sama sahabat gitu ya, kita ingat ya, siapa murid yang menyerahkan Yesus waktu itu? Itu adalah muridnya sendiri. Orang yang ada bersama-sama dengan Yesus. Orang yang makan sama Yesus selama 3,5 tahun pelayanannya. Orang yang tidur juga bersama-sama gitu ya. Bersama dengan para murid yang lain. Berjalan bersama-sama. Ketika Yesus lelah dia pun tahu gitu ya. Bersama-sama. Tetapi ingat ya bahwa Yudas itu akhirnya menyerahkan Yesus. Yesus dihianati. Kita juga mungkin pernah merasa ya. Aduh Kak, ini sahabat udah deket banget dari kecil. Aku udah percaya gitu ya. Bahkan aku ceritanya sama dia. Kadang orang tua mungkin gak tahu tapi aku cerita sama temanku. Tapi temanku kemarin itu kok cerita sama orang-orang lain gitu ya. Tentang masalahku atau tentang rahasia yang kamu ingin. Bahwa ini cuma punya rahasia sama temanmu aja. Nah ketika kita berjumpa dengan orang-orang itu Yesus memberikan teladan. Ya bahkan sampai di kayu salib pun Tuhan Yesus itu bilang apa? Tuhan Yesus bilang, Tuhan Bapa, mereka ini tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ampuni mereka. Wow, luar biasa ya. Tapi sebelum itu juga ada lagi loh kejadian yang lain. Ya, ketika kita ini Kak bertemu dengan orang-orang yang tadi itu seperti tidak sesuai dengan ekspektasi kita, yang menyakiti kita gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Mari buka sama-sama dengan Kak Novi di Roma 12 ayat yang ke-15. Ya, sekali lagi Roma 12 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama. Ya. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Jelas-jelas di dalam kitab Roma ini dinasehatkan bahwa kalau kita gitu ya bersukacita itu dengan orang yang bersukacita. Yang kita menangis dengan orang yang menangis. Kita ini gak boleh salah tempat. Tahu ya, biasanya nih kalau misalnya nih kita menghadiri pemakaman nih. Masa kita tertawa terbahak-bahak atau tertawa bahagia? Enggak ya, biasanya itu di rumah duka itu kita itu ikut bersedih. Mungkin bukan keluarga kita, kadang-kadang enggak jarang kita juga ikut menangis karena merasakan empati. Ya, poin yang pertama, Kak gimana kalau kita hari ini gitu ya berjumpa dengan orang-orang itu yang kayaknya itu aduh menjengkelkan kita. Yang pertama itu adalah showing empathy. Adalah menunjukkan empati. Empati itu bukan cuma sekedar kayak oh kasihan ya, bukan. Tetapi lebih dari itu empati itu menunjukkan perhatiannya. Bukan cuma kata-kata turut berduka cita. Tetapi empati itu ikut. Bahkan bukan cuma sekedar oh ya kamu lagi sedih, bukan. Tapi ikut dalam kesedihannya mereka. Ikut merasakan gitu ya. Oh ya keluarga ini lagi berduka. Anaknya ini pasti sedih karena kehilangan papanya. Mamanya pasti sedih karena kehilangan suaminya. Itu empati. Ya, kita mungkin bisa mungkin menghibur gitu ya. Memeluk gitu. Mungkin kita juga nggak mengerti bagaimana rasanya. Tetapi kita ini belajar untuk tahu kalau kita ada di posisi mereka. Itu yang dimaksud walk in other shoes. Jadi kita ini bukan jadi orang yang seperti berlawanan. Bukan cuma sekedar baper-baperan, oh lagi seneng ya ikut seneng. Oh kita lagi sudah, oh ya kita lagi susah gitu ya. Bukan. Tetapi lebih dari itu kita adalah menunjukkan empati. Ya melakukan sesuatu. Sama seperti peristiwa, ingat gak waktu Yesus itu memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Ya di dalam kitab Matius, ayo kita buka. Matius yang ke-14, ayat yang ke-13, itu ada ceritanya nih. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kak Noy bacain ya. Tidak semua, tetapi Kak Noy baca ayat-ayat yang ada di atasnya. Matius 14 ayat yang ke-13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu di tempat sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Nah, cerita sebelumnya itu adalah Yesus mendengar Yohanes Pembaptis ini dibunuh. Ya, Yohanes Pembaptis ini adalah nabi yang dikirim Tuhan untuk memberitahukan tentang kedatangan Yesus. Nah, waktu Yohanes Pembaptis dibunuh, lalu Yesus ini dalam perjalanan
menginjil. Nah, sebelum itu di dalam kitab yang lain di Markus itu dijelaskan gitu ya, bahwa sebelum Yesus ini membuat mujizat 5.000 orang, Yesus ini dalam keadaan mengajak murid-muridnya gitu ya, mengajak murid-muridnya untuk ke tempat yang sunyi supaya mereka ini bisa sendirian dan beristirahat. Karena di mana ada Yesus, di situ banyak kerumunan orang. Yesus mulai bilang pada muridnya, ayo kita ini ya minggir ya ke tempat yang lebih sunyi. Ayo kita sendirian, kita istirahat. Lalu Yesus itu pergi ke suatu tempat gitu ya, pakai kapal, naik kapal gitu ya. Lalu ternyata gitu ya, orang-orang itu mendengar loh kalau Yesus itu mau menyepi ke sana. Ketika Yesus itu lewat jalan laut, orang-orang ini menunggu Yesus, menyusul Yesus lewat jalan darat. Mereka itu excited gitu ya. Wah ayo kita, Yesus mau pergi ke sana, ayo kita ikut gitu ya. Lalu mereka itu menyusul. Wah gitu ya. Ketika Yesus mendarat, ayat yang ke-14, ya Matius 14 ayat ke-14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Posisinya nih loh, Yesus itu lagi sakit. Yesus juga lagi sedih gitu ya, karena Yohanes Pembaptis dibunuh. Kepingin istirahat. Tetapi gitu ya, ketika Yesus mau sampai ke daratan, Yesus melihat banyak sekali orang. Harusnya bisa nggak Yesus bilang gini, besok ya gitu. Bisa. Tapi dikatakan bahwa Yesus itu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Yesus ini tergerak oleh belas kasihan. Lalu kemudian apa? Yesus nggak jadi istirahat dulu. Apa yang terjadi? Yesus mulai menyembuhkan orang sakit. Lalu bahkan bukan cuma itu gitu ya. Menjelang malam gitu muridnya udah bilang gitu ya. Datang lalu udah mengajar seharian, udah capek gitu ya. Bahkan nggak sampai situ aja, nggak cuma menyembuhkan orang sakit. Yesus itu mengadakan mujizat memberi makan 5.000 orang. Luar biasa ya. Yesus sendiri ini juga capek loh. Yesus waktu itu juga merasakan seperti yang kita rasakan. Gitu ya. Yesus sendiri itu kepingin istirahat. Belum lagi perasaan hatinya juga sedih. Tapi melihat ada kebutuhan orang lain. Yesus gak tinggal diam. Ya, Yesus tetap mengadakan mujizat. Yesus digerakkan gitu ya. Hatinya untuk apa? Untuk melakukan pelayanan lagi kepada orang-orang lain. Dan akhirnya gitu ya. Mujizat memberi makan 5.000 orang laki-laki dan belum perempuan dan anak-anak. Itu menjadi mujizat yang salah satu yang terbesar. Belum pernah ada. Ya, puji Tuhan. Poin yang pertama. Teman-teman ketika kita menghadapi orang-orang yang mungkin tidak sesuai dengan bayangan kita. Poin yang pertama adalah showing empathy. Ya, tunjukkan empatimu. Aduh Kak, ini menjengkelkan banget nih Kak. Ini tiap kerja kelompok gak pernah ikut Kak. Maunya hasilnya aja Kak. Atau Kak ini udah jengkelin aku. Atau mungkin itu saudara kita. Aduh Kak, kakakku ini Kak menyiksaku. Gitu ya, bukan menyiksa dipukulin gitu ya. Tetapi Kak gitu ya, semua tanggung jawabnya aku yang kerjain gitu ya. Atau di rumah juga Kak, aku ini tersiksa sepertinya gitu ya. Teman-teman, ya ada pilihan. Kita bisa benci sama orang. Kalau marah ya pastilah gitu ya. Kalau kita sedang dimarahin kita juga kepengen marah. Tetapi gitu ya ada pilihan. Apakah kita tetap mengasihi orang itu? Atau kita itu membencinya? Selalu dihadapkan dalam dua pilihan. Tidak ada orang yang bisa menyakiti hati kita kecuali kita membiarkannya. Ya, kecuali kita itu membiarkan itu masuk dalam hati kita dan menyusahkan kita. Tapi ada pilihan yang lain. Pilihan untuk mengasihi mereka. Hari ini mungkin orang-orang itu gak mengerti kalau kita kasih. Mereka juga bilang bahwa aku ini juga tertekan berteman sama kamu. Aku ini juga tertekan gitu ya, punya adik kayak kamu atau punya kakak kayak kamu. It's okay. Ya, tunjukkan aja kasih. Selebihnya itu adalah bagian Tuhan. Number 2. Ya, point number 2. Itu adalah mengerti, bukan menghakimi. Understanding, not judging. Ya, mengerti bukan menghakimi. Aduh susah memang ya, kalau misalnya nih orangnya baik itu, kita gampang mengasihi. Apalagi dia baik sama kita duluan, aduh gampang sekali. Tetapi ketika gitu ya, kita udah baik Kak, udah menabur, udah lakukan yang Kak Novi katakan gitu ya. Tapi dia belum berubah gitu ya, it's okay. Tuhan Yesus pun juga seperti itu. Ketika Tuhan Yesus ada di kayu salib gitu ya, Tuhan Yesus itu juga bilang gitu ya, Bapa ampunilah dosa mereka, karena mereka itu tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus itu sedang disalib. Bukan cuma disalib. Semalaman Yesus itu
dihajar gitu ya, ditusuk, dikasih mahkota duri gitu ya, dilukai badannya gitu ya, mukanya udah nggak kelihatan kayak manusia lagi. Tapi Yesus ketika di saat-saat terakhir, di saat paling berat, kenapa paling berat? Karena sudah mau dekat meninggal gitu ya, lukanya udah nggak kuat lagi. Bukan seperti 24 jam sebelumnya atau 6 jam sebelumnya, udah terparah gitu ya. Tangannya udah disalib, disalib itu ada pakunya, kakinya juga gitu ya. Apa yang dikatakan bahwa Bapak ampunilah dosa mereka. Aduh, ya kadang kita nggak bisa mengerti ya kenapa kok Yesus begitu baik. Ya, tapi gini, kita ini tidak harus tahu semua permasalahan orang-orang itu, orang-orang yang menjengkelkan kita, menyakiti kita gitu ya. Ya, mungkin ketika kita udah kasih kesempatan gitu ya, mereka itu lakukan kesalahan lagi dan itu berulang. Tetapi bukan bagian kita memberikan label. Bagian kita adalah mengasihi. Kalau misalnya nih kita udah dikasih gitu ya, mengasihi, tapi mereka itu tetap tidak mau berubah bagaimana? Ya itu bagiannya Tuhan. Ya, bagian kita ini adalah menyenangkan Tuhan. Bagian kita ini apa? Bagian kita itu untuk terus percaya bahwa orang itu bisa berubah. Ya, fokusnya jangan kepada orangnya. Fokusnya adalah kepada bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Tadi kan di lagu itu kan dinyanyikan ya, aku rindu padamu, menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada manusianya. Manusia mengecewakan, tetapi ketika kita punya posisi hati yang benar, yaitu terus mengasihi mereka, mendoakan mereka, maka kita ini juga bisa merasakan kasih Tuhan. Kalau kita benci, semakin benci, kita juga semakin tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Ya, apa yang terjadi kalau kita itu terus benci sama orang? Kita ini semakin khawatir, semakin takut. Ketika kita semakin takut, kita semakin tidak bisa lihat Tuhan. Tapi ketika kita mengasihi, kita mengampuni, terus gitu ya, kita ini bisa tahu kasihnya Tuhan. Kita juga bisa merasakan kasihnya Tuhan. Kita bisa berdoa. Kenapa? Karena hati kita ini damai sejahtera. Oleh sebab itu teman-teman, ya kalau hari ini gitu ya, kita punya orang-orang yang mungkin belum berubah dalam hidup kita, yang sudah kita kasih kesempatan. Ya, mengertilah mereka. Mungkin mereka juga punya kesulitan yang mereka tidak bisa hadapi. Pernah nggak kita dibully sama orang? Pernah ya, mungkin ya, beberapa orang. Atau kita bully orang gitu ya. Kadang-kadang yang bully kita itu nggak lebih kuat dari kita. Yang bully kita itu nggak lebih kaya, atau lebih bagus, atau lebih hebat. Enggak. Justru ketika mereka membuli orang, mereka itu sedang menutupi sesuatu dalam hatinya, dalam hidupnya. Mereka bully orang untuk menunjukkan bahwa mereka ini juga gak punya kasih sayang. Mereka butuh kasih sayang. Ya, makanya mereka ini karena gak punya kasih sayang mungkin di keluarganya, mereka cari perhatian. Mereka kepingin sok hebat di tempat lain sehingga mereka bully orang-orang yang terlihat lemah. Padahal orang yang terlihat lemah itu adalah orang-orang yang mungkin punya keluarga yang mengasihi mereka. Tapi yang membuli ini gak punya keluarga yang mengasihi dia. Atau mungkin gitu ya, dia membuli orang supaya apa? Supaya dia ini menutupi bahwa dia ini mungkin gitu ya, tidak mampu dalam pelajaran. Gak bisa pelajaran, nilainya jelek-jelek semua. Akhirnya memutuskan jadi nakal, supaya apa? Supaya dia ini diperhatikan. Padahal gitu ya, harusnya ya gak seperti itu. Oleh sebab itu jangan suka bully orang ya. Kalau bully orang itu kadang-kadang menandakan kalau kita ini iri loh sama orang yang kita bully. Ya, oleh sebab itu ketika kita mungkin dijahati sama orang, kita mungkin bisa berpikir bahwa oh mungkin dia ini jahat. Karena apa? Karena mungkin di rumah gak dapat perhatian. Karena mungkin dia juga pernah dikecewakan. Ya, karena mungkin dia juga pernah punya kepahitan dalam hatinya. Understanding, mengerti, bukan menghakimi. Oke, Kak Noy percaya gitu ya. Ada bagian kita ketika kita itu setia mengasihi orang-orang yang terlihat kadang-kadang mungkin gitu dalam hidup kita ini menyakitkan. Tapi karena percaya ketika kita setia, kita nggak keluar gitu ya dari medan pertempuran ini gitu ya. Kita nggak memilih untuk menyerah gitu ya. Karena percaya, yang pertama, orang yang menjengkelkan itu bisa berubah. Orang yang menjengkelkan itu ketika kita mengasihi dia. Pasti gitu ya. Mungkin hari ini nggak bisa lihat karena matanya itu juga masih tertutup gitu ya. Tapi suatu hari nanti Tuhan pasti bukakan. Pasti Tuhan itu berperkara atas orang itu. Dan orang itu menjadi berkat karena kita baik sama dia. Tapi yang kedua, ada bagian kita. Tuhan mengasihi kita. Karena apa? Karena kita nggak menyerah.
Kita tetap memutuskan untuk hormat sama orang tua. Mungkin orang tua kita yang gak percaya sama kita. Orang tua kita mungkin yang sering berkata-kata kasar sama kita. Tapi ketika kita mengasihi, Tuhan itu senang dengan orang-orang yang taat sama perintahnya, termasuk menuruti orang tua. Maka Tuhan juga akan memberkati hidup kita. Mungkin mengasihi saudara-saudara kita ini susah gitu ya. Tetapi ketika kita taat gitu ya, Tuhan itu senang dengan anak-anak yang taat. Dan ada berkat di dalam ketaatan itu, katakan amin. Ya mungkin hari ini kita nggak bisa lihat jalannya. Karena masih tertutup. Karena kita mungkin nggak bisa menemukan Tuhan karena kita saking marahnya. Karena kita saking sedihnya. Tapi ketika kita terus berusaha cari Tuhan. Berusaha berdamai dengan diri kita sendiri. Kita tidak bertanya, Tuhan kenapa orang ini hadir dalam hidup kita? Kenapa kok orang ini mengecewakan kita? Terus pertanyaan banyak, nggak ada jawabannya. Tapi ketika kita fokus sama Tuhan, mengarahkan pandangan kita ke Tuhan. Kak Novi percaya, Tuhan akan memberkati kita di tempat yang tersembunyi. Ketika respon hati kita benar, katakan amin. Ya, ayo ketika kita jadi besar, jadi dewasa nih. Bukan siap-siap untuk disakiti ya. Tetapi ketika mungkin ada kesempatan itu datang. Berarti Tuhan itu mau memberikan berkatnya buat kita. Supaya kita ini semakin dewasa. Katakan amin. Ya, jangan takut jadi orang dewasa. Jangan takut bergaul dengan banyak orang. Jangan takut dikecewakan. Ya, karena persentase untuk dikecewakan itu sebenarnya kecil banget. Jangan takut untuk mengasihi seseorang. Meskipun mungkin dia nggak layak kita kasihi. Karena ketika kita taat, maka Tuhan itu akan memakai hidup kita. Hari ini mungkin kelihatannya gitu ya. Aduh ini yang mengecewakan itu mungkin gitu ya. 1 teman, 2 teman atau keluarga gitu ya. Tapi ketika kita dewasa kita akan dipakai untuk jadi berkat banyak orang. Katakan amin. Ya, mari kita tutup Alkitab kita berdoa. Syakara pata syakara para pata syakara para. Kiramana syakara para. Syakara para. Syakara para. Siapa yang di tempat ini? Hari ini dimanapun engkau berada. Karena percaya tidak ada jarak ya dalam hadirat Tuhan. Siapa yang di sini engkau mungkin pernah dikecewakan. Atau hari ini engkau sedang kecewa. Engkau kecewa dengan keadaan. Engkau kecewa dengan orang-orang yang menyakitimu. Engkau mungkin dituntut terlalu banyak. Engkau disalahpahami. Selalu disalahkan gitu ya. Kamu sedih, kamu dihianati. Mungkin itu dengan teman, keluarga. Atau siapapun itu. Mari sama-sama Kak Novi. Taruh tanganmu di dada. Hari ini Kak Novi tidak bilang kalian harus sok kuat. Boleh loh kita gak kuat tapi dalam hadirat Tuhan. Ya boleh gak kita kecewa? Boleh dalam hadirat Tuhan. Ayo kita bawa ke Tuhan. Karena cuma Tuhan yang sanggup memulihkan kita. Cuma Tuhan yang sanggup untuk membuat hati kita menjadi benar lagi. Kalau ada respon hati yang salah. Mari hari ini kita datang ke Tuhan. Kita berdoa hari ini. Mau sepertimu Yesus. Katakan disempurnakan selalu. Yesus adalah teladan yang paling benar dalam hidup kita. Yesus juga pernah merasakan yang kita rasakan. Hari ini ketika engkau sedih, engkau marah hari ini. Tidak apa-apa untuk menangis dalam hadirat Tuhan hari ini. Di ibadah seperti ini. Syakarapa takaya ramana syakarapa rapa. Syakarapa, mari taruh tanganmu di dada. Nyanyikan lagu ini dengan imanmu. Tuhan, kasih aku mata seperti mata Tuhan memandang orang ini. Kasih aku hati untuk mengasihi orang ini ya Tuhan. Kasih ya Tuhan. Aku pikiran yang Tuhan pikirkan ketika Tuhan menciptakan orang ini. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Syakara para syakara para syakara para syakara para syakara para syikirna mata kaya ralala. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Mari nyanyikan dengan imanmu, katakan, ku mau seperti-Mu Yesus.
merasakan beban itu. Tuhan Yesus, ajar kami seperti Engkau ya Tuhan. Memaafkan, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Karena kami juga sebenarnya adalah orang yang bersalah di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau yang mati di kayu salib gantikan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami tidak mau menghakimi orang lain. Meskipun mungkin hari ini hati kami sakit, hati kami disakiti. Mungkin hari ini ya Tuhan, kami kecewa ya Tuhan, kami dikecewakan. Tapi kami memilih ya Tuhan untuk mengampuni. Kami memilih untuk jadi seperti Yesus. Kami memilih untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau berperkara atas setiap orang-orang itu. Kami percaya ya Tuhan, hari ini kami adalah pribadi yang menang. Kami adalah anak-anak yang menang. Sehingga hari ini fokus kami bukan kepada orang yang menjengkelkan kami. Tapi fokus kami adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Fokus kami adalah ketika kami jadi berkat untuk orang lain. Tuhan, pakai hidup kami yang masih muda ini untuk jadi teladan ya Tuhan. Untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi. Untuk bersikap seperti Engkau bersikap. Kami percaya ya Tuhan, Engkau memberkati hidup kami, memberikan kekuatan, memberikan hari ini kemampuan untuk kami berjalan lagi, untuk bersahabat lagi, untuk percaya lagi, untuk berteman lagi. Kami percaya ya Tuhan, tidak ada satu hal pun yang luput dari hadapan-Mu. Oleh sebab itu berperkaralah dengan hidup kami hari ini. Dalam nama Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus. Dan ketika engkau hidup seperti yang diperintahkan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkatimu, membuat hidupmu bersinar. Terimalah hari ini dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya sama-sama dengan Kak Novi katakan, amin. God bless you. See you next week. Yesus sungguh sempurna, ku yang tak menjadi